Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kampung Tegalvaken, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Nah, di video kali ini, di malam hari ini, saya akan mengunjungi bersilaturahmi lagi ke rumahnya Mang Udin. Mungkin di video sebelumnya kalian udah tahu Mang Udin itu mempunyai kisah nyata 40 hari 40 malam diculik sama makhluk gaib atau sama makhluk halus, tapi serasa 4 jam tidak makan dan juga tidak minum. Namun selain kisah itu, katanya di Kampung Tegalvaken ini, menurut pengakuan Mang Udin, pernah ada kejadian orang yang dikubur hidup-hidup, teman-teman. Wow, sangat mengerikan sekali ya. Orang yang dikubur hidup-hidup, saksi kunci penyimpanan harta karun. Jadi suasana malamnya seperti apa? Apakah mengerikan atau tidak? Apalagi ini kampungnya berada di area perbukitan. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan perkebunan, banyak pohon-pohon besar di sekitaran kampung ini. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha. Teruntuk buat kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Suasana malam harinya seperti ini, teman-teman. Sunyi, sepi ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, inilah sekitaran area perkampungannya. Itu di sebelah kiri kita merupakan area perkebunan apa nih, teman-teman? Wah, luas banget nih. Nah, itu di sana ada cahaya. Sepertinya di sana itu ada terdapat rumah ya, teman-teman. Namun tidak mempunyai tetangga. Coba teman-teman lihat nih, apalagi katanya di sini tuh ada kejadian apa tragisnya, orang yang dikubur hidup-hidup. Padahal ini saya datang ke sini tuh tidak terlalu malam atau belum terlalu malam, teman-teman. Oke teman-teman, ini di depan kita ada salah satu rumah yang benar-benar mencil banget ya. Kesininya itu tidak ada rumah satupun, teman-teman, melainkan ini area ke dalam hutan kayaknya tuh, teman-teman. Dan di atasnya juga di sini terdapat satu rumah, namun ke atasnya sana lagi itu sunyi dan amat banget sepi ya, teman-teman. Untuk ke rumahnya Bapak Udin ini kita harus berjalan kaki ke sini. Masih ya cukup lumayan jauh sekali. Masih cukup lumayan jauh lah. Bau aroma melati, teman-teman. Di sekitaran sini nih tercium aroma melatinya. Akses jalannya sendiri, ini jalannya udah besar banget loh, bisa masuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Ya rusak-rusak dikit wajar lah, namanya juga di area perbukitan, di area ketinggian, di pedalaman. Nah, sini ngeri ya. Di sebelah sini juga sama, ada satu rumah ya, teman-teman.
kaget yang gerusak-gerusak dari belakang. Kambingnya. Untuk rumahnya Mang Udin ini di sini nih teman-teman. Sudah kelihatan. Ini rumah Mang Udin berada di ujung perkampungan loh. Tangganya kayak gini. Area perkebunan. Tadi sebenarnya saya udah janjian terlebih dahulu sama Mang Udin. Mudah-mudahan Mang Udinnya ada ya. Tidak ada rumah lagi teman-teman. Ini udah paling ujung rumahnya Pak Udin ini. Udah paling ujung yang berada di perkampungan ini. Coba kalau nggak percaya nih, silahkan kita cek ya ke sini ya teman-teman. Kalau dulu waktu video siang harinya, saya arahnya dari sini. Nah kalau siang hari saya dari sini nih. Mungkin teman-teman tahu di sini itu tidak ada rumah satupun. Ininya juga sama, ke belakangnya juga sama. Tuh. Assalamualaikum Mang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nih teman-teman. Gimana kabarnya Mang Udin, Damang? Alhamdulillah sehat. sehat. Nah kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi ke rumahnya Mang Udin ya. Iya, terima dulu kasih. Waktu kesini beberapa hari ke belakang, ya Mang Udin menceritakan perihal kejadian mistis yang pernah dialami sama adik Mang Udin. Iya. Selama 40 hari 40 malam diculik sama makhluk gaib atau sama makhluk halus, lebih tepatnya sama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Iya. Dibawa ziarah keliling ke makam-makam para penyiar agama Islam. Nah, tapi serasa 4 jam katanya ya. Iya, serasa 4 jam. Padahal Mang Udin mencarinya selama 40 hari 40 malam. Iya. Tidak makan dan tidak minum. Iya. Tapi tidak kelaparan, tidak sampai meninggal dunia. Iya. Itulah keajaibannya. Keajaibannya. Sambil duduk aja, nggak apa-apa Mang Udin, biar enak lah ngobrolnya ya. Iya. Nah, kalau duduk kan kelihatan gantengnya Mang Udin. Nah, Mang Udin, kan waktu saya kesini, waktu beberapa hari ke belakang, waktu siang ya. Iya. Mang Udin pernah bercerita katanya kalau kejadian mistis, kejadian aneh di sini mah sering terjadi. Iya. Karena ini tempat terpencil. Iya. Namun waktu yang tidak memungkinkan pada saat itu, ya Mang Udin ya. Iya. Udah sore banget, udah sore. Jadi datang saya ke sini itu udah sore sekali. Jadi kita tidak bisa ngobrol menceritakan perihal kejadian mistis yang Mang Udin alami selama tinggal di sini. Iya. Mang Udin boleh diceritakan kepada para penonton kejadian mistis apa aja yang pernah dialami Mang Udin selama tinggal di kampung ini atau di kampung terpencil ini Mang Udin. Iya. Jadi gini, dulu kan di sini itu Gunung Pasir Padang namanya. Ya. Hutan ini sangat lebat. Baru mulailah ada penggalian batu, penggalian C. Nah, dari mulai penggalian itu banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar saya. Pernah, bahkan sering saya mengalami. Pertama kali saya mengalami itu ada yang lari-lari dari atas ke bawah. Dua sosok dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terus nggak tahu di punggung apa di mananya itu ada yang semacam patromak gitu, macam patromak. Lalu saya kejar sama anak-anak ke bawah, ternyata naik lagi ke atas terus saja gitu. Nah, katanya saya tanyain sama orang-orang di sini, ya. Katanya itu si belang katanya. Apa? Si belang. Si belang itu semacam macan. Oh, macan. Semacam macan. Itu kejadiannya lewat maghrib, kurang lebih setengah 7-an lah. Setengah 7 malam. Ya. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Paginya,
paginya itu saya kan kerja di situ, mecahin batu. Pas saya lagi mecahin batu, kan saya itu kayak gini posisinya, mecahin batu. Saya lihat sedikit di atas itu kelihatan ada yang duduk-duduk saja di atas batu besar itu. Ada yang duduk. Ada yang duduk. Saya kan di bawah. Ini batu-batu besar nih, bekas ambil beko. Sini saya lihat dari sambil gini, ada orang. Saya kirain teman, itu teman saya kerja. Teman kerja. Iya. Namun kenyataannya pas gitu, pas saya lihat lagi, dia malah lompat gitu melangkahi saya, jaraknya sangat jauh. Nah, ke atas itu melangkah. Lalu saya dari situ kan saya kaget, lalu saya nggak bisa kemana-mana lagi. Lalu saya duduk di situ, duduk. Lalu saya panggil dengan kode, dengan tangan gini, panggil teman kerja, lalu datang. Baru saja yang dipanggil itu datang, nyamperin saya, di bawah udah ada yang celaka. Ini saudara nih rumahnya yang di sini, saudara ininya kena batu. Asar itu juga. Ya udah itu pulang. Lalu malamnya saya itu bermimpi. Mimpi gimana? Ya mimpinya gini, tolong ini dari batas ini sampai sini kalau bisa itu mohon dipagar. Katanya mimpi ada sosok kakek-kakek, dia datang nyuruh memagar itu atasnya. Kalau bisa dipagar jangan sampai digali katanya. Saya tanya, kakek ini siapa? Saya yang disebut sama dia itu mengakunya bahwa saya Aki Madkasan katanya. Aki Madkasan itu leluhur kampung ini atau gimana? Ya ceritanya dulu dia yang membuka lahan di wilayah sini katanya, kata dia itu dalam mimpi. Lalu dia itu disuruh nungguin, dibikin lubang sama katanya Tuan Pamer itu, Belanda itu. Tuan Pamer katanya saya suruh gali, suruh nimbun harta di sana katanya. Lalu setelah hartanya masuk ke sana, lalu saya juga dirantai dan dikuburlah saya di sana, kata dia itu dalam mimpi itu. Itu dikuburnya sama Tuan Pamernya tersebut, sama atasannya tersebut, atau sama siapa? Sama pekerja-pekerjanya Tuan Pamer itu. Sengaja. Karena apa? Kata saya kan gitu dalam mimpi. Karena kenapa sampai dikubur bersama harta itu? Karena saya adalah kuncinya, yang kalau saya dibiarin hidup, maka barangkali saya harta itu akan diambil. Gitu. Takut Tuan Pamernya gitu. Mungkin seperti itu. Makanya saya dikuburlah di sini. Dikubur hidup. Oh, jadi tujuan Tuan Pamer menimbun hartanya tersebut, Tuan Pamer udah tua banget gitu atau gimana? Udah istilahnya kalau cepat-cepat meninggal dunia kalau lihat dari segi usia atau gimana tuh? Kalau dari segi usia, katanya si Aki itu ya masih muda-mudanya, tapi penjajahan itu hampir berakhir katanya. Oh, jadi ketika para Belanda diusir dari Indonesia, nah takutnya sama Aki Madkasan tersebut hartanya diambil kembali. Iya, atau dibocorin sama yang lain. Jadi makanya Tuan Pamer berinisiatif untuk mengubur atau membunuh Aki Madkasan tersebut. Iya. Nah, lalu dari itu mimpi tersebut gini akhirnya. Kalau kamu mau urusin ini, memagar ini, batasnya sampai batasnya juga ditunjuk sama dia, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Lalu kalau kamu pengen nemuin Aki di sini, katanya Aki pengen disuguhi apa itu ya, bukan karedok, itu semacam apa kalau ikan jair itu di gubar, di
ya semacam karedok genjer katanya gitu. Kurang paham, saya mah kurang Ya. tahu. Mungkin para penonton ada yang tahu Ya. apa tuh maksudnya. Ya. Kalau bahasa Sundanya seperti itu, karedok genjer. Terus Atau lotek genjer lah semacam itu. Oke, maaf, bentar ada ini nih, mati lampu teman-teman, bentar. Nah, oke, Ya. kita nyalain lagi. Dari mana ya? Nah, ke atas aja ya. Ya, ya. Mana? Oh, soal nggak terang. Di luar rumah nggak ada lampu. Ah, udah gini, terang nih. Oke, lanjut lagi. Ya. Setelah itu, lalu apalagi yang harus saya suguhin, yang harus saya bawa ketika saya mau datang ke sini, kata saya. Ya kalau mau suguhin ke tuan pamernya bir katanya. Gitu. Bawa bir aja buat tuan pamer. Kalau Akima sukanya karedok genjer sama itu pais impun katanya gitu, sama kukusan impun gitu. Pak Mang Udin pernah ketemu sama Aki Madkasan tersebut? Iya, dalam mimpi itu. Cuma dalam mimpi doang? Dalam mimpi doang. Ya lalu kan saya belum tahu siapa itu Aki Madkasan, siapa itu tuan pamer, kan saya nggak tahu. Baru dalam mimpi itu saya tahu. Gitu. Terus kata Aki Madkasannya yang dikuburnya itu berbentuk apa tuh? Ya perhiasan, perhiasan emas segala macam yang berharga itu ditimbunnya ya di situ. Di daerah mana? Di daerah ini, Gunung Pasir Padang ini. Oh, daerah Gunung Pasir Iya, Padang. kalau menurut dari mimpi itu. Lalu besoknya saya pengen tahu, bertanya kepada tokoh-tokoh yang ada di sekitaran sini. Benar enggak itu sosok yang di situ bernama Aki Madkasan? Nah, semuanya itu yang saya tanyakan itu mengiyakan. Bahkan benar apa yang saya impikan itu, bahwa benar-benar Aki Madkasan dan bosnya itu si Belanda itu namanya Tuan Pamer. Tuan Pamer. Gitu. Bahkan katanya dari dulu sering didatangi orang-orang ke sini yang mau ngambil harta, ngambil apa dengan secara ditarik itu. Katanya seperti itu. Tapi berhasil enggak? Ada seseorang dari Bandung yang dia di situ kalau nggak salah itu sampai pasang tenda 3 hari kalau nggak salah itu ya dapat dia apa berupa apa, berbentuk apa? Berupa perhiasan jadi. Ada yang jadi, ada yang segi 4 semacam kayak bungkus rokok. Itu warnanya memang warnanya kuning tapi nggak tahu emas apa tidak. Sebelahnya gambar Pak Soekarno, yang sebelahnya itu gambar kapas dan padi. Gitu. Bahkan saya juga dulu pernah menyimpan di sini. Di mana? Pernah menyimpan, tapi saya katanya ada yang mau jualin, saya kasih, nggak balik lagi sampai sekarang. Oh, jadi istilahnya ditipu? Ya, nggak tahu lah, semacam gitulah. Semacam kayak gitu. Mau dijualin ke daerah Tasik katanya, tapi nggak kembali, ditanyain malah nyebutnya lupa nyimpan katanya. Berarti sampai sekarang harta karun atau harta Tuan Pamer yang ditimbun bersama Aki Madkasan belum ada yang menemukan ya? Belum ada. Belum ada yang berhasil menemukan secara utuh. Iya. Itu juga baru sebagian. Iya. Baru separuh. Iya. Baru separuh. Kalau gambaran Aki Madkasannya itu kira-kira usia berapa tahun sih kalau di dalam mimpi itu? Kalau di dalam mimpi itu ya kurang lebih 90 tahunan apa 90-95 lah. Dia itu udah bungkuk, pakai kayu, terus ke sini, dari mulai sini ke sininya hitam, dari sini ke sini warnanya belang apa ya? Enggak ada merah tapi sedikit merah. Dari sini ke sini ya sama persis sama saya waktu melihat sosok yang melangkahi saya itu, ya pakaiannya seperti itu. Semacam kayak harimau gitu, Bang? Iya, dari sini ke sini hitam, pakaiannya, ke bawahnya belang. Ke bawahnya belang. Belang kayak harimau? Kayak harimau gitu, iya. Mungkin itu yang diceritain harimau-harimau gaib yang ada di sini mungkin? Iya, bahkan sering sih kalau sekarang juga masih sering kelihatan, tapi sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu itulah kalau bulan apa ya, belum lama lah, 3 bulan 4 bulanan ke belakang pernah saya lihat lagi. Aki Madkasan? Yang lari-lari itu.
nggak tahu itu siapa sosoknya itu. Ya dalam mimpi itu seperti itu. Lalu kesininya kan setelah bekonya di sini ada 2. Ketika beko itu sampai ke titik yang disebut sama di dalam mimpi itu, sampai situ terus mati, sampai situ terus mati. Belum ada beko yang bisa mancat ke atas. Sampai sekarang juga? Sampai sekarang juga. Sampai titik itu mati, turun mesin. Karena dijaga sama Aki Madkasan? Ya, kemungkinan seperti itu. Atau mungkin melintas harta karunnya? Ya, pas titik itu, pas titik yang disuruh saya pagar, kalau bisa kamu ini saya pagar, wilayah sini, titiknya sampai sini, sampai sini. Pas itu, beko juga merasa aneh sih, teman saya juga kan operatornya, gitu, merasa aneh juga dia. Anehan ya. Iya. Nah ini ada cerita lagi, katanya saya dengar nih, nggak tahu kebenarannya atau tidak. Selentingan, kebetulan punya saudara juga di sekitaran sini ya. Iya. Nah, katanya beliau ada bayi yang dikubur bersama orang tuanya, bayi Belanda. Kalau masalah itu saya tidak persis melihat. Tapi abah orang tua saya kan rumahnya bersebelahan sama yang di situ, pinggir jalan situ, yang sekarang itu jadi hutan. Ya memang pas beberapa hari ada yang nangis terus. Nangis suara bayi itu. Beberapa hari dilihat gak ada, terus pada akhirnya mulai ke 3 harian kalau nggak salah, abah itu turun, lalu kelihatan ada sosok bayi bergeletak di depan rumah, itu. Lalu itu sama abah sama mimi apa itu namanya, ditangkap pakai sarung. Nah, ketika ditangkap itu malah terbang sambil nangis. Iya, itu ceritanya. Tapi itu benar bayinya Belanda? Nggak tahu sih, cuman katanya gitu setelah cerita itu beredar di masyarakat, katanya itu bayi Belanda katanya. Kayak gitu. Sampai sekarang juga bayi tersebut masih sering terbang atau istilahnya nangis di sekitaran sini? Kalau sekarang itu sudah tidak. Setelah apa ya, ada seseorang dari Majalengka datang ke sini, bikin di sini hajatan, lalu ada apalah itu yang ditimbun di situ. Kalau secara ini mah dipakai boeh gitulah, dikubur di tempat itu. Nggak tahulah semacam apa. Yang jelas setelah adain itu hajatan di sana nggak ada lagi. Bahkan waktu hajatan itu ada dapat satu cincin batu ali. Iya, cincin anak kecil itu. Waktu dites itu emas. Emas ya, kalau nggak salah itu Bapak Kuwu dari wilayah Majalengka itu bahkan dipakai sama anaknya. Ketika mau dilepas, anaknya itu malah nggak boleh katanya. Gitu. Terus yang lainnya mungkin yang pernah melihat sosok apa di sini? Iya, memang kalau cerita di sini mungkin nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Yang baru-baru saja ini, kan anak-anak itu kalau bahasa itu ngobor lah. Ngobor, kalau bahasa Sundanya mencari apa itu? Burung. Iya, memburu burung malam. Dari mulai maghrib. Dari Pasir Padang sini, gunung yang tadi diceritain, ke bawah ke sini, lalu dia nembak-nembak ini nih, pohon ini. Di sini banyak apa ini? Pohon mana? Nah ini nih, kan ini tadinya dua pohon di sini. Yang ini? Ya. Pohon aren ini. Nah, pohon aren. Nah, ada semacam apa lalai. Kalau lalai itu apa ya? Kelelawar. Iya, kelelawar. Ditembak-tembakin dari sini. Tembak-tembakin. Kebetulan ada tamu dari bawah, saudara di rumah kan di situ. Orang-orang di sini pada nembak.
tiba-tiba menjerit di situ. Kakak saya yang dari bawah baru main bermalam di sini, tiba-tiba menjerit, marah, dia kerasukan. Kenapa saya dikejar-kejar dari mulai Gunung Pasir Padang di tempat saya sampai saya ke tempat yang ini, ke tempat saya lagi, kok terus dikejar-kejar sama manusia itu. Kakak saya kesurupannya di situ. Itu kolong wewe. Kolong wewe. Oh, Ya siapa kamu, ditanya kan sama abah itu, ditanya siapa kamu, kok masuk ke anak saya ini yang nunggu di pohon aren ini katanya. Tapi saya dikejar-kejar mulai dari Gunung Pasir Padang, dari Galian Batu sampai ke sini, saya udah ampun-ampun, mereka itu terus aja nembak katanya. Karena gak kedengaran mungkin ya. Iya mungkin. Gak tahu mungkin yang ngejar itu mah. Iya. Dikiranya udah ada kelelawar gitu. Iya, memang paginya itu banyak kelelawar yang mati di sini. Nah, dari mulai situ dikumpulin lah orang-orang yang nembak itu. Ada supir beko, ada warga sini juga. Kumpulin bahwa lama itu kesurupannya, nggak boleh seperti itu lagi. Karena kalian juga punya negara, saya juga punya negara, katanya seperti itu. Jadi kita hidup masing-masing. Iya, berdampingan. Jangan saling mengganggu. Iya, iya. Ya itulah cerita-cerita yang bukan cerita orang lain, tapi ini cerita yang pernah saya alami. Tapi benar apa seperti apanya saya wallahu alam gitu. Tapi yang saya alami ya seperti itu. Ya mungkin pada intinya gini, mau percaya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang saya alami seperti itu. Ya, yang saya alami seperti itu. Yang Mang Udin alami ya kayak gitu. Iya, ya nggak ditambah dan nggak dikurangi, seperti itu adanya gitu. Karena kalau bicara hal-hal mistis banyak banget yang nggak percaya, yang belum percaya. Silahkan datang ke pemakaman tengah malam ya gitu. Atau ke hutan tengah malam, ketemu siapa gitu, ketemu apa gitu ya. Kalau nggak percaya, ayo kita berangkat ke sini, ada makamnya kok di situ. Oh, makam Belandanya. Iya, makam Aki Markasannya. Oh, makam Aki Markasannya ada. Ada, iya. Udah, nanti di lain kesempatan deh. Iya, siap. Kalau enak mah siang biar view-nya, pemandangannya kelihatan. Iya, iya. Kalau malam kayak gini mah maaf ya Mang Udin, terusin. Kalau malam kayak gini mah inilah kurang jelas spotnya. Terus saya juga takut. Iya. Tadinya kalau mau ayo gitu. Nanti siang kita buktikan makamnya Aki Markasan itu ternyata di sini. Orang yang dikubur hidup-hidup ini tempatnya di sini. Gitu. Berarti ada batu nisannya ya Mang Udin ya? Ada batu nisan. Mang Udin ini udah kelamaan ngobrolnya nih. Ini nggak apa-apa. Nanti kita lanjut aja ya. Lanjut lagi. Takut memorinya nggak muat. Ini tadi mah waktu saya kesini sepi banget, nggak ada motor yang lewat, nggak ada orang satupun yang lewat. Tapi ketika ngobrol sama Mang Udin kok ada ya banyak motor. Kalau mobil mah itu kan jelas mobil pertambangan ya. Pertambangan Mobil-mobil batu. Itu motor baru tadi ada 2 motor yang lewat sini. Iya. Memang biasanya sepi sih. Sepi, sunyi ya. Sepi ya. Kebetulan sekarang mungkin ada pasar malam. Iya, ada pasar malam. Mang Udin terima kasih atas waktunya. Semoga Mang Udin selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya. Amin. Teman-teman melihat sekeliling rumah Mang Udin kayak gini, saya juga jadi ngeri nih, takut nih pohonnya gimana nih pohon. Tuh ada yang putih. Apa? Nggak tahu lah. Itu tadi kisahnya Mang Udin selama tinggal di tempat terpencil kayak gini. Banyak banget mengalami kejadian mistis, kejadian-kejadian aneh. Bahkan yang paling mengerikan, Mang Udin pernah didatangi dalam mimpi oleh Aki Markasan, anak buahnya Tuan Pamer, saksi kunci penyimpanan harta karunnya Tuan Pamer. Nah, berhubung waktu dulu zaman penjajahan Belanda mau diusir dari negara kita, sehingga Tuan Pamer tersebut mungkin ketakutan hartanya nanti diambil sama Aki Markasan, jadi Aki Markasannya dikubur hidup-hidup sama Tuan Pamer tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.